Zhang Gongyan dikenal sebagai Rana Venerabel tak terkalahkan. Ia telah hidup selama 4 generasi. Setiap kali berpartisipasi dalam perang antar jenius, selalu mendapat tempat pertama dunia. Zhang Gongyan adalah anak ajaib kuno Rana Venerabel. Tiba-tiba Zhang Gongyan berteriak keras. Penyebab dari sikap Zhang Gongyan ini ialah karena ia telah kehilangan sang kekasih. Kabarnya sang kekasih dimakamkan di sini. Wanita itu adalah setengah ras pola iblis dan setengah keturunan darah berdosa. Zhang Gongyan membekukan diri di bawah gunung salju, hanya memasuki reruntuhan kuno immortal maka bisa menghidupkannya kembali. Karena itu, dia ingin menemukan kolam darah Phoenix untuk membangkitkan wanita itu. Sayangnya langit tidak menghendakinya, meski sudah berulang kali meraih posisi pertama, tapi pada akhirnya gagal menemukan kolam darah Phoenix. Tian Yao adalah keturunan dari klan wanita tersebut. Zhang Gongyan berharap Tian Yao tidak menjadi orang tersesat, penuh prasangka dan menyakiti para pendahulu. Datanglah seorang bernama Gu Jianyun yang juga seorang anak ajaib kuno Rana Venerabel. Ia memastikan bahwa orang di depannya adalah memang benar bernama Zhang Gongyan. Kedatangannya adalah untuk menantang bertarung. Tanpa basa-basi Gu Jianyun mengeluarkan pusaka miliknya. Karena tak ingin mengganggu sang kekasih yang dimakamkan di sini, Zhang Gongyan mengajak bertarung di tempat lain. Gu Jianyun adalah elit tertinggi dari lembah pedang. Gu Jianyun memenangkan posisi pertama setelah Zhang Gongyan menutup diri dari dunia. Bahkan Gu Jianyun selalu memandang rendah keturunan darah berdosa. Itulah sebabnya ia selalu menganggap Zhang Gongyan sebagai saingannya. Beberapa saat kemudian datang seseorang keturunan wanita lembah pedang, keturunan terbaik di dunia yang dilatih oleh sekte terbesar di Provinsi Pedang. Wanita ini menganggap jika Zhang Gongyan terlalu emosional dan sentimental, sulit menjadi tak terkalahkan. Tentu ejekan tersebut membuat orang-orang yang berada di tempat ini tak senang. Wanita tersebut mengeluarkan kekuatan ke atas langit lalu tak berapa lama orang yang berada di bawah memunculkan tulisan berdosa di atas kepala mereka. Dengan ini wanita tersebut mengetahui jika Si Hao adalah orang yang menandai langit dengan kata dosa dan menyebabkan fenomena belum lama ini. Si Hao berjalan mendekati wanita tersebut yang membuat wanita tersebut bertanya apa yang akan Si Hao lakukan mengapa berjalan mendekat ke arahnya. Si Hao yang kesal tentang asal-usul penyebutan darah berdosa menanyakan tentang leluhur mana yang melakukan kekacauan dan di zaman apa. Wanita tersebut beralasan jika masalah ini sesuatu yang telah diputuskan oleh 3.000 provinsi dan seluruh ajaran. Jawaban itu tak diterima oleh Si Hao karena ia tak menanyakan siapa yang memutuskan hal tersebut melainkan leluhur mana dan di zaman apa. Yang padahal semua itu tidak ada bukti nyata alias hoaks. Kaisar darah berdosa dari alam bawah baru saja diutus untuk merawat kebun obat. Wanita ini menganggap Si Hao terlalu berani mengacau di tempat ini. Karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, pertarungan pun tak dapat dihindari. Dengan mudah Si Hao menjatuhkan wanita tersebut. Tindakan yang dilakukan Si Hao membuat para keturunan darah berdosa bersorak senang, karena akhirnya mereka bisa merasa bangga. Wanita ini hanya bisa mengandalkan identitasnya sebagai orang lembah pedang untuk mengancam Si Hao. Mendengarnya Si Hao berniat akan membunuh wanita ini. Si Hao merasa aneh karena begitu simbol dahi muncul, hanya bisa menggunakan kekuatan hukum. Nafas darah berdosa di tubuh juga semakin kuat. Ia merasa ada kekuatan magis yang memberkati tubuh. Wanita tersebut kembali mengambil pedangnya yang patah dan mulai menyerang Si Hao, namun dengan mudah Si Hao menghancurkan serangan tersebut. Bahkan serangan Si Hao menyerang balik wanita itu yang membuat wanita itu terjatuh. Kemudian Si Hao menggunakan metode penelusuran jiwa kepada wanita ini untuk mencari informasi. Ia melihat aula utama negara api yang berada di alam atas, terlihat Huo Ling-er dan ayahnya yang datang untuk mencari perlindungan. Mendengar jika orang yang mencari perlindungan membawa banyak obat berharga dari alam bawah, maka ia meminta orang ini untuk pergi ke kebun obat mencari perlindungan. Setelah mendapat informasi, Si Hao memusnahkan jasad wanita tersebut. Si Hao menduga jika kebun obat yang dimaksud adalah kebun obat negara api alam atas. Sebelum pergi, Si Hao mengingatkan semua orang bahwa kata dosa yang terpampang di atas langit tidaklah memalukan, sebaliknya, itu melambangkan api berdarah di masa lalu. Kemuliaan dan pencapaian yang paling gemilang. Keturunan darah berdosa yang memancarkan sinar suci di awan.
Setelah menjadi sasaran dari Ning Chuan. Ning Chuan adalah Raja 6 Mahkota Ranah Venerable. Zhang Gongyan mengajak Gu Jianyun di gurun liar Provinsi Dosa untuk bertarung. Benturan kekuatan mereka menyebabkan ledakan yang begitu kuat. Setelah melancarkan serangan yang kuat, Zhang Gongyan bermaksud melarikan diri. Hal itu membuat Gu Jianyun kesal dan pasti akan membunuh Zhang Gongyan lain kali. Si Hao terbang melintasi pegunungan di Provinsi Dosa. Ia melihat fenomena aneh di langit, ledakan guntur tak terbatas. Ia tak ingin melewatkan kesempatan seperti ini. Ia ingin memanfaatkan guntur ini, dan meniru petaka surgawi yang hanya dialami oleh immortal kuno, untuk menempa jiwa dan tubuh. Batian mengingatkan si Hao bahwa untuk selamat dari petaka guntur, batas antara hidup dan mati sangatlah tipis. Namun si Hao tetap bersikeras akan melakukannya. Si Hao mengeluarkan jimat untuk menarik guntur. Ia merasa spekulasi sebelumnya memang benar. Setelah terkubur di era immortal kuno, tidak ada hukuman surgawi petaka guntur turun ke dunia. Tapi, jika seseorang berinisiatif untuk merusak ketenangan ini, dan meledakkan petaka guntur, kekuatannya lebih menakutkan daripada di era immortal kuno. Tapi inilah petaka guntur yang paling si Hao butuhkan. Hanya melalui pengalaman ini maka bisa mengalahkan anak ajaib kuno itu. Dengan kultivasi si Hao saat ini, metode pengumpulan cairan guntur yang dipelajari saat kecil, dapat dengan mudah diterapkan. Sayangnya leluhur Muyan tidak dapat melihatnya. Penempaan cahaya guntur seperti kapak ditancapkan pada tubuh, sangat cocok untuk menempa jiwa. Penempaan jiwa yang dilakukan oleh si Hao mewujudkan gambaran hatinya membuat musuh kuat yang ia khawatirkan di masa lalu muncul. Namun bukan si Hao jika tidak bisa mengatasi hal ini. Makhluk hidup ini diciptakan oleh guntur. Mengalahkannya dapat menyerap vitalitas murni jalan guntur, memperkuat tubuh, menempa jiwa. Setelah menyerapnya jiwa si Hao bisa berubah bentuk. Inilah wujud jiwa si Hao yang telah dibentuk. Di bawah sambaran guntur, manifestasi jiwa, sebenarnya membentuk hubungan unik dengan pupil ganda. Jika kelak ingin meminjam kekuatan pupil ganda, cukup membawa benda ini untuk melihat melalui jiwa, tak perlu mengeluarkan benda apapun. Si Hao mencoba berlatih menggunakan jiwa yang telah ia bentuk. Tak berapa lama turun salju, tentu hal itu membuat si Hao bertanya-tanya. Rupanya ini adalah petaka es, salju dan guntur. Ini adalah ujian yang menggunakan larangan untuk memenjarakan kekuatan hukum dan jiwa.